Saat ini mungkin Gaza telah sepi dari dentuman bom. Jalanan yang porak-poranda mulai dibersihkan. Anak-anak kembali bermain dan bendera Palestina berkibar di antara reruntuhan. Namun di balik itu muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana Hamas dan seluruh rakyat Palestina menata masa depan politiknya, membangun negara yang modern dan berdaulat. Selamat datang kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Tema kita hari ini, strategi politik Hamas dan upaya membangun negara Palestina modern. Kita akan menelusuri dinamika politik Hamas pasca perundingan Gaza, pergeseran strateginya, serta konsep perdamaian yang ditawarkan oleh para pakar dunia. Mari kita masuk pada bagian pertama, dari perlawanan ke pemerintahan. Untuk memahami strategi politik Hamas, kita harus melihat akar sejarahnya. Hamas lahir pada tahun 1987 di tengah Intifada pertama, sebuah gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap penduduk Israel. Awalnya Hamas dikenal sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Palestina dengan ideologi Islam politik yang kuat, menolak kompromi dengan Israel dan menekankan perlawanan bersenjata sebagai bentuk jihad. Namun sejak tahun 2000-an, Hamas mengalami transformasi strategis. Ketika memenangkan pemilu legislatif Palestina tahun 2006, Hamas beralih dari kelompok militan menjadi kekuatan politik yang harus mengelola pemerintahan, terutama di Gaza Strip. Menurut pakar Timur Tengah, Milton Edwards, transformasi Hamas dari gerakan perlawanan menuju pemerintahan menandai pergeseran realitas politik yang kompleks antara ideologi, kebutuhan rakyat, dan tekanan internasional. Sejak itu, Hamas dihadapkan pada dilema klasik. Bagaimana menggabungkan perlawanan ideologis dengan kebutuhan pragmatis untuk membangun pemerintahan yang modern. Kita masuk pada bagian kedua, strategi politik Hamas pasca perundingan Gaza. Pasca perundingan Gaza, terutama setelah tekanan militer Israel dan desakan diplomatik internasional, Hamas mulai menunjukkan tanda-tanda reorientasi politik. Beberapa analisis seperti Tarek Bahoni dalam Carnegie Endowment for International Peace menyebut bahwa Hamas berusaha menyeimbangkan dua hal. Mempertahankan legitimasi sebagai simbol perlawanan sekaligus membuka pintu menuju integrasi politik yang lebih luas. Strategi politik Hamas kini dapat dilihat dalam 3 lapisan utama. Pertama, konsolidasi kekuasaan di Gaza. Hamas mempertahankan kontrol administratif di Gaza, membangun struktur pemerintahan, lembaga pendidikan, dan infrastruktur sipil meskipun dalam keterbatasan. Lembaga seperti Al-Qassam Brigades, sayap militer Hamas, tetap berfungsi
namun kini diimbangi dengan birokrasi sipil yang semakin formal. Ini menciptakan model pemerintahan semi-negara yang disebut oleh ilmuwan politik Sarah Roy sebagai de facto governance under occupation. Yang kedua, pendekatan diplomatik baru. Hamas kini tidak lagi sepenuhnya menolak negosiasi internasional. Dalam dokumen politik tahun 2017, Hamas mengumumkan kesediaan menerima negara Palestina dalam batas 1967. Tanpa secara eksplisit mengakui Israel, namun membuka ruang politik bagi rekonsiliasi nasional. Langkah ini dianggap oleh analis Nathan Rahal sebagai taktik ideologis fleksibel untuk bertahan hidup dalam tekanan geopolitik global. Ketiga, rekonsiliasi nasional. Salah satu kunci strategi Hamas adalah upaya rekonsiliasi dengan Fatah, partai dominan di tepi barat yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Upaya ini sudah berulang kali gagal, tetapi pasca perundingan Gaza yang terbaru, ada tanda-tanda baru bahwa keduanya berusaha menemukan visi bersama untuk Palestina modern. Hamas tampaknya menyadari bahwa tanpa kesatuan politik, impian negara Palestina akan tetap menjadi slogan tanpa wujud. Kita masuk pada bagian ketiga, tekanan dan peluang global. Dunia internasional memandang Hamas dengan kacamata yang beragam. Sebagian besar negara barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika, masih mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Namun negara-negara seperti Qatar, Turki, dan Iran memainkan peran sebagai mediator dan menyokong finansial maupun politik. Pasca perundingan Gaza, beberapa pengamat seperti Rashid Khalidi dari Columbia University menekankan bahwa jika Hamas ingin menjadi bagian dari masa depan Palestina, maka ia harus melampaui peran simbolik sebagai perlawanan dan menjadi aktor politik yang berkomitmen terhadap pembangunan nasional. Khalidi menyebut modernisasi negara Palestina tidak mungkin terjadi tanpa institusi yang inklusif dan kepemimpinan yang bersih dari korupsi dan sektarianisme. Selain itu, tekanan ekonomi yang berat di Gaza menjadi katalis perubahan. Menurut data World Bank, lebih dari 80% penduduk Gaza hidup di bawah garis kemiskinan, dan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih sering kolaps. Dalam konteks inilah, Hamas dihadapkan pada pilihan historis, melanjutkan jalan perlawanan bersenjata atau bertransformasi menjadi pemerintahan sipil yang mampu membuka investasi, perdagangan, dan diplomasi internasional. Kita masuk di bagian keempat, konsep perdamaian menurut para pakar. Bicara soal perdamaian, kita perlu memahami bahwa perdamaian sejati bukan hanya ketiadaan perang, melainkan kehadiran keadilan, rekonsiliasi, dan pembangunan manusia. Konsep ini selaras dengan teori John Paul Lederach, seorang pakar perdamaian dari Notre Dame University, yang menyebut bahwa peace building requires relationship building, not just political negotiation but social healing. Artinya, perdamaian tidak cukup dibangun lewat meja diplomasi, tetapi melalui perubahan struktur sosial, pendidikan, dan kesadaran kolektif rakyat. Pakar lain, Johan Galtung, dalam konsep positive peace menyatakan
bahwa perdamaian positif adalah ketika akar ketidakadilan sosial dan ekonomi dihapuskan. Dalam konteks Palestina, hal ini berarti membangun negara yang tidak hanya bebas dari serangan, tapi juga mampu menyediakan pendidikan, pekerjaan, dan martabat bagi rakyatnya. Dalam tradisi Islam sendiri, konsep sulh, rekonsiliasi, dan konsep adl atau keadilan merupakan fondasi moral bagi perdamaian sejati. Jika Hamas ingin membangun negara modern yang berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus diterima dunia, maka integrasi antara nilai keadilan dan modern statehood menjadi kuncinya. Kita masuk pada bagian kelima, menuju negara Palestina modern. Membangun negara modern bukan hanya soal konstitusi atau infrastruktur, tetapi soal visi politik yang inklusif dan rasional. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilihat sebagai arah baru Palestina ke depan. Pertama, reformasi internal Hamas. Hamas perlu mereformasi struktur organisasinya agar lebih transparan, membuka ruang bagi kepemimpinan sipil, perempuan, dan generasi muda. Pengamat politik Timur Tengah, Tamara Kaufman-Witten, menulis bahwa tanpa reformasi internal, setiap gerakan perlawanan akan berakhir menjadi oligarki yang baru. Kedua, integrasi nasional. Palestina membutuhkan satu pemerintahan terpadu yang merepresentasikan seluruh wilayah Gaza, tepi barat, dan diaspora. Model federatif bisa menjadi alternatif sementara memungkinkan otonomi Gaza di bawah kerangka kesatuan Palestina. Ketiga, diplomasi multi arah. Alih-alih bergantung pada blok tertentu, Hamas dan Palestina dapat membangun diplomasi yang menyeimbangkan hubungan dengan Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Afrika Selatan dapat memainkan peran moral dan diplomatik. Keempat, modernisasi sosial dan ekonomi. Membangun negara modern berarti membangun sistem pendidikan dan ekonomi yang berkelanjutan. Program seperti Education for Peace yang dikembangkan UNESCO dapat menjadi inspirasi. Disinilah transformasi Hamas diuji. Apakah bisa menjadi pelindung kemanusiaan, bukan hanya simbol perlawanan? Bagian ke-6, tantangan dan harapan. Tantangan Hamas ke depan tidak kecil. Tekanan militer dan politik Israel, fragmentasi internal Palestina, stigma internasional, dan krisis kemanusiaan di Gaza yang belum berakhir. Namun, setiap krisis selalu membuka ruang refleksi. Dalam konteks ini, Hamas sedang memasuki masa ujian sejarah. Apakah akan tetap menjadi organisasi yang hidup dari konflik atau menjadi bagian dari solusi bagi bangsa Palestina? Seperti dikatakan Edward Said, intelektual Palestina terkemuka. Harapan bukanlah optimisme kosong, melainkan tindakan sadar untuk membayangkan masa depan yang adil. Jika Hamas membayangkan masa depan itu dan menempatkan rakyat di atas ideologi, maka Palestina modern bisa lahir dari puing-puing Gaza. Akhirnya, Gaza mungkin masih berdebu, tetapi benih masa depan sedang tumbuh di sana.
Hamas kini bukan hanya dihadapkan pada musuh eksternal, tapi juga pada ujian moral untuk berubah, membangun, dan memimpin rakyatnya menuju kemerdekaan yang bermartabat. Sebab pada akhirnya, seperti kata John Paul Lederer, peace is not a place we arrive at, but a path we walk together. Perdamaian bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang. Dan setiap langkah menuju rekonsiliasi adalah bagian dari pembangunan negara Palestina yang modern dan beradab. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Mari terus berdoa dan berpikir kritis, karena suara kita hari ini bisa menjadi bagian kecil dari perdamaian dunia esok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.